Awalnya nih mereka ketawa ya ketawa aja, ketawa emang ketawa terbahak-bahakan. Cuma lama-kelamaan mereka ketawa sambil nangis. Hai guys, welcome to Edward. Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau klik video ini. Ngilang lagi gue kemarin. Mohon maaf lahir dan batin. Mau lebaran. Mohon maaf. Gue ngilang lagi. Buat yang follow Instagram gue ya tau lah ya kenapa gue ngilang lah ya. Biasa, urusan biologis. Ya, perlu juga coy. Cuman ya gimana ya? Mau ngonten nggak bisa. Sebenernya bisa sih, cuman ya aktivitas capek coy. Aktivitas capek. Waktu kebagi juga, belum lagi pandemi nggak kelar-kelar. Wah, repot sumpah. Pusing juga sih sama corona nih, COVID-19 ini nggak kelar-kelar ya. Nggak tahu kapan nggak tahu kapan selesainya. Berhubung COVID-nya nggak kelar-kelar dan ini masih jadi wabah, belum diputusin juga ya jadi wabah endemi ya. Apa udah sih? Coba komen di bawah udah tahu belum jadi endemi, masih pandemi tahu gue. Nah, di video kali ini gue juga bakal ngebahas satu wabah yang bisa dibilang nggak logis juga, tapi beneran ada katanya ya. Gua googling sih ada sih ya, cuman ya buat yang kepo coba cari aja. Yang mana wabahnya itu disebabkan oleh ketawa. Mau tahu kayak apa? Klik subscribe dan loncengnya dulu. Udah? Ohem, okte, wis, and world. Rada gugup juga, gue udah lama nggak ngomong ya. Ada kali 6 bulan nih. Berapa bulan nih? Ada kali berapa bulan gitu ya. Udah nggak konten. Sumpah, gugup gue. Chill. So, kita akan ngebahas tentang satu wabah yang sempat melanda di negara Afrika. Kali ini benar Afrika, bukan buat itu ya. Afrika. Dan wabahnya itu disebabkan oleh ketawa. Nggak selamanya ketawa itu artinya senang. Kadang tawa juga ada yang artinya sedih. Padahal semua orang di dunia itu senang loh ketawa. Senang ketawa, sampai nyari cara gimana caranya biar bisa ketawa. Mulai dari nyari lelucon, jokes, inget-inget masa lalu yang bisa bikin senang ya kan. Lu juga gitu kan pasti kan. Cuman ternyata nggak selamanya ketawa itu bikin happy. Kadang ketawa bikin sengsara. Kenapa? Ya kalau ketawa nggak berhenti-berhenti capek juga cuy. Sama kayak di pembahasan ini nih, wabah yang bakal kita bahas ini. Dimana orang itu ketawa nggak bisa berhenti-berhenti. Gimana ceritanya? Gini, wabahnya ini namanya adalah wabah tawa Tanganyika, yang mana ini terjadi di daerah Afrika pada tanggal 30 Januari 1962. Udah lahir? Dan awal terjadinya wabah ini itu terjadi di sebuah sekolah atau asrama yang ada di daerah Kinshasa, yang dulu awalnya namanya Tanganyika. Sebelum ganti nama jadi Kinshasa, dulu nih Tanganyika nama daerahnya. Itu ada di daerah Afrika situ. Nggak ada yang ngerti kenapa itu bisa terjadi. Tahu-tahu ada wabah itu. Karena semuanya normal-normal aja. Nggak ada yang aneh-aneh, coy. Kegiatan sekolah asrama itu kan awalnya kejadian di situ kan. Nah, kejadian sekolah asrama tuh nggak, ya normal-normal aja. Cuman sampai ada satu ketika, ada satu cewek nih, anak sekolah situ. Dia tuh ketawa ketiwi sama temen-temennya. Ya, biasa lah ya, ketawa ketiwi, main, bercanda ya kan. Nah, pas ketawa-ketawa, dia nggak bisa berhenti. Ketawa, ngakak, nggak bisa berhenti. Nah, teman-temannya ini mulai aneh. Berasa aneh sama nih orang. Tiba-tiba teman-temannya ikut ketawa kecil juga kayak gitu doang. Nah, lama-lama temannya ikut juga. Dari satu ke temennya, ke sekelas. Udah ke sekelas, ke satu sekolah. Ikut ketawa semua. Dan ketawanya itu nggak bisa mereka kontrol dan mereka stop tuh nggak bisa. Tawa terus. Dan anehnya, yang ketularan ketawa itu semuanya siswi-siswi cewek. Yalah siswi cewek. Ya maksudnya siswa-siswa yang cewek itu, yang siswi-siswi semua, yang kisaran usia antara 12 sampai 18 tahun. Guru, staf, murid cowok tuh nggak ada yang kena semua. Cuman itu aja siswi-siswi umur 12 sampai 18 tahun. Dan ketawanya ini, mereka nggak bisa berhenti ketawa ini, nggak cuman berlangsung selama 1 menit atau 1 jam. Enggak, tapi berbulan-bulan. Dan ketawa mereka ini yang nggak bisa berhenti ini, itu nggak cuma berlangsung selama 1 menit atau 1 jam.
tapi berbulan-bulan. Sampai pada akhirnya sekolah itu harus ditutup pada tanggal 16 Maret 1962. Dari Januari ke Maret coy. Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Lu ketawa 3 bulan gak berhenti, ngap lu, coba. Dan parahnya lagi, yang tadinya cuma nyebar di satu sekolah, itu akhirnya nyebar ke seluruh desa. Dan parahnya katanya sampai nyerang ke negara-negara tetangga. Kayak Uganda sama Kenya. Mungkin buat kalian yang denger, yalah ketawa doang, apa susahnya? Cuy, ini nggak seenteng yang lu bayangin. Serius. Coba lu kalau ketawa 5 menit nggak berhenti, sih lu pasti pegel kan? Nah, mereka berbulan-bulan. Dan korbannya, katanya nih ya, wabahnya ini nyerang sampai setidaknya 1.000 orang. 1.000 orang nggak bisa berhenti ketawa. Dan gara-gara ini, 14 sekolah itu harus ditutup. Karena apa? Ya karena wabahnya ini benar-benar nyebar ke seluruh Tanzania. Dan tujuan biar sekolah ditutup itu biar mereka bisa fokus berusaha ngendaliin diri mereka. Biar mereka bisa nyoba untuk berhenti ketawa gitu loh. Tapi ya hasilnya ya nihil. Dan yang kayak gue bilang tadi, ketawa 5 menit aja udah capek cuy. Nah ini selama berbulan-bulan, mereka itu setidaknya awal-awal kena gejala nih ya, mereka mulai dari yang tadinya ketawa selama berjam-jam, lama-lama berhari-hari. Ada yang ketawa sampai 16 hari. Tuh nggak kelar-kelar tuh. Lanjut lagi, ntar berhenti 5 menit, 10 menit, ketawa lagi. Mereka sampai stres. Karena apa? Karena ketawa yang mereka alamin itu bukan kemauan dari mereka sendiri gitu loh. Bener-bener ketawa yang bukan karena mereka mau ketawa gitu loh. Awalnya nih mereka ketawa ya ketawa aja. Ketawa emang ketawa terbahak-bahakan. Cuma lama-kelamaan mereka ketawa sambil nangis. Dan karena ketawa yang nggak berhenti-berhenti ini, mulai muncul gejala-gejala penyakit. Kayak nafasnya sesak, pusing. Dan selain dari gejala-gejala badan tadi, mereka sampai kena psikis juga. Karena banyak yang dari mereka tuh kayak ketawa sambil teriak-teriak nggak jelas. Ada juga yang mereka teriak, ketawa sambil lari-lari, nggak jelas. Belum lagi badan-badan mereka tuh mulai tumbuh-tumbuh ruam-ruam gitu. Mungkin karena efek kecapean ketawa kali ya. Ketawa kan beberapa bagian tubuh ada yang kejang gitu nggak sih? Kayak ototnya ngeras gitu nggak sih? Coba jelasin dong kalian kalau ketawa kayak apa badannya. Gue kalau ketawa kebanyakan pegel gue sini gue nih. Coba jelasin di komen ketawa kayak gimana. Yang lucunya dari wabah ini, sampai saat ini nggak ada yang tahu pasti apa penyebab dari wabah tawa Tanganyika ini. Kenapa? Ya karena setelah 18 bulan dari awal kejadian nih, sampai 18 bulan kemudian, itu ya berhenti seketika. Wabahnya lenyap gitu aja. Nggak ada, yang nggak ada apa-apa, toto lenyap aja. Orang yang tadi ketawa nggak bisa berhenti, udah berhenti, kelar. Dan sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti apa penyebab dari wabah tawa Tanganyika ini. Cuman ada satu orang peneliti dari Texas. Dia tuh dari Texas A&M University yang bernama Christian F. Hempelman. Kalau salah namanya kasih tahu gue ya. Dia sempat mempelajari tentang wabah tawa Tanganyika ini. Yang mana kata dia, teorinya dia nih ya, hasil studi dia nih ya, dia ngejelasin nih, kalau tawa Tanganyika ini disebabkan oleh penyakit psikologis secara massal yang bernama psikogenik massal atau sosiogenik massal. Yang mana artinya wabah ini nggak disebabkan sama sekali oleh kondisi makanan, minuman, atau lingkungan hidup, tapi disebabkan oleh kondisi psikologis yang mana merasakan rasa stres secara massal. Karena diketahui pada tanggal 9 Desember 1961, Tanganyika itu, kan Sasha, itu baru saja menerima kemerdekaan. Dan itulah yang dianggap sama Christian F. Hempelman ini menjadi penyebab dari wabah tawa Tanganyika ini. Karena apa? Karena pada masa itu, banyak anak-anak muda, terutama siswi, itu mendapat beban besar dari orang tua bahkan gurunya, di mana mereka diminta untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dari orang tua dan guru sebelumnya. Kayak kenal gue nih, adat budaya kayak gini ada di mana nih? Selain di Afrika ya. Diperkirakan karena hal itulah mereka semua, para siswi-siswi ini merasakan beban yang sangat berat di pundak dan otak mereka. Hingga akhirnya mereka merasakan stres yang sangat tinggi dan muncullah wabah tertawa tersebut. Karena ternyata diketahui wanita itu lebih mudah untuk mengalami stres.
Nggak tahu sih benar atau nggak, tapi coba tulis di komen itu benar atau nggak, kalau cewek tuh lebih mudah ngerasain stres. So, itu tadi video pertama gue setelah kehilangan gue. Tiba-tiba nyeritain wabah yang gue sendiri masih iya nggak iya sih. Cuman gue tahu wabah ini tuh dari buku, gue lupa juga bukunya dari buku apa. Dan kalau lu googling nih, wabah tawa Tanganyika tuh banyak loh penjelasannya. Coba lu googling deh. Coba. So, terima kasih buat udah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap kalau gue upload video ya kalian langsung tahu. Sorry banget belakang gue kalau nggak jelas. Ini gue habis pindahan dan belum sempet gue rapiin karena nantinya gue bakal pindahan lagi. Jadi mungkin ke beberapa video ke depan ya bakal begini lagi ya. Backgroundnya nggak masalah lah ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian buat bingung-bingungan, pusing-pusingan di channel kita. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalau mau request atau minta jelasin apa ya, di situ boleh DM gue aja. So, see you next video. Ciao.